Selamat pagi, siang, sore, maupun malam, Pak Widijaya Suseno selaku dosen mata kuliah Struktur Baja 2. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tugas struktur Baja 2 dengan materi base plate dan sambungan lewatan. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Boylan Nopin Sajar, NIM 20B10069. Untuk base plate, dalam perencanaan suatu struktur bangunan baja, bagian tumpuan penghubung antara kolom struktur dengan fondasi sering disebut dengan istilah base plate. Base plate sendiri merupakan lempengan atau plat yang berfungsi sebagai dasar atau fondasi untuk menopang atau mendukung struktur di atasnya. Biasanya terbuat dari baja atau beton. Base plate dirancang untuk mendistribusikan beban yang diterima oleh struktur ke fondasi atau tanah di bawahnya. Di suatu base plate penahan momen, sesuai konsep dasar LRFD, harus didesain agar kuat rencana minimal sama atau lebih besar daripada kuat perlu, yaitu momen lentur atau M, gaya aksial atau P, dan gaya geser atau Y, untuk semua macam kombinasi pembebanan yang dipersyaratkan. Untuk plat dasar atau base plate merupakan plat yang berada di antara kolom baja dengan fondasi yang terbuat dari material beton pada umumnya. Jadi kalau untuk plat sendiri memiliki fungsi yaitu meneruskan beban dari kolom ke fondasi serta meratakan beban kolom yang terjadi. Untuk plat dasar sendiri dihubungkan dengan kolom baja melalui sambungan las. Dengan plat dasar atau base plate sebagai desain penghubung antara kolom baja dengan fondasi beton mempunyai dua tipe peletakan, yaitu yang pertama peletakan sendi, di mana baut angkur tidak memikul momen, hanya memikul beban tekan atau beban tarik. Yang kedua peletakan jepit, di mana sebagian baut angkur memikul tarik akibat momen, sedangkan yang lainnya memikul tekan. Untuk gambar base plate-nya sendiri yang ada di sebelah kanan. Untuk selanjutnya penampang base plate. Yang pertama ini ada rumus M dengan rumus N dikurangi 0,95D dibagi 2. Untuk M-nya sendiri yang bagian sini, keterangan N-nya sendiri ini panjang base plate. Dan untuk diameter sendiri ini 0,95 dibagi 2. Selanjutnya ada N. N sama dengan B dikurangi 0,8 BF dibagi 2. Untuk N-nya sendiri ini di bagian sini. B-nya sendiri merupakan lebar base plate. Selanjutnya ada X sama dengan F dikurangi 2 dibagi D ditambah TF dibagi 2. Untuk X-nya sendiri berada di sini. Dan untuk F-nya sendiri itu merupakan jarak angkur ke sumbu base plate dan sumbu kolom. Untuk selanjutnya, untuk memenuhi syarat keseimbangan statis reaksi tumpuan pada beton atau PP harus segaris dengan beban aksial yang bekerja. Sehingga PU kurang dari sama dengan theta C dikali PP. Untuk PP-nya sendiri dengan rumus 0,85 dikali FC absen dikali A1 dikali akar A2 dibagi A1. Untuk A2 A1-nya ini kurang dari 2. Kurang dari sama dengan 2. Untuk keterangannya, theta C sama dengan 0,6. FC aksennya sendiri mutu kuat tekan beton, satuan MPa. Untuk A1-nya sendiri ini luas penambang baja dengan satuan milimeter kuadrat. Untuk A2-nya sendiri luas maksimum bagian permukaan beton dengan satuan milimeter kuadrat. Selanjutnya, untuk base plate yang termasuk kategori 1 atau tidak ada momen lentur, maka persamaannya itu A1 sama dengan B dikali N, sehingga PU-nya sendiri kurang dari sama dengan 0,6 dikali 0,85 dikali FC aksen dikali B dikali N dikali akar A2 dibagi A1. Untuk persamaan selanjutnya itu rumusnya masih sama. Jadi akar A2 per A1-nya ini diganti menjadi 2. Untuk selanjutnya itu contoh soal 13.6. Untuk soal sendiri ini menggunakan WF 300-300 10-15.
Yang pertama menghitung besaran M dan X. Untuk M-nya sendiri ini dengan rumus N dikurangi 0,95 D dibagi 2. Nah, untuk N-nya sendiri didapatkan 600 dari sini dikurangi 0,9 dikali 300 dibagi 2 sehingga didapatkan hasilnya M yaitu 157,5 mm. Selanjutnya untuk X yaitu F dikurangi 2 per D per 2 ditambah TF per 2. Sehingga didapatkan untuk F-nya sendiri ini 400 didapat dari sini. Dikurangi 300 per 2 ditambah 15 per 2. Didapatkan untuk 15-nya sendiri didapatkan dari TF-nya ini. TF-nya itu 15 dibagi 2. Didapatkan hasil X-nya itu 57,5 mm. Yang kedua, menghitung eksentrisitas. Untuk rumusnya sendiri ini E sama dengan MU per PU. Untuk MU-nya sendiri 160 dikali 1000. Untuk PU-nya itu 450. Yang digambar 450 kN. P yaitu bebannya sendiri. Beban ultimate. Sehingga didapatkan hasilnya untuk E yaitu 355,56 mm. Selanjutnya itu N per 6 yaitu 600 bagi 6 didapatkan hasilnya 100 mm kurang dari E yang di atasnya 355,56 mm dan termasuk kategori D. Selanjutnya menghitung tegangan tumpu pada beton. Menghitung tegangan tumpu pada beton dengan rumus Q sama dengan theta C dikali 0,85 dikali FC aksen dikali B dikali akar A2 per A1 yang diasumsikan menjadi 2. Sehingga didapatkan untuk Q-nya sendiri 0,6 dikali 0,85 dikali 40. 40 yaitu FC-nya. Untuk dikali 500 yaitu B-nya. Dan 2 itu yang asumsi tadi. Sehingga didapatkan Q-nya itu 20.400 Nm. Selanjutnya yaitu rumus F plus N bagi 2. 400 dibagi 2 tambah 600 bagi 2 hasilnya 500 mm. Dengan rumus yang berbeda, F tambah E yaitu 400 bagi 2 ditambah 320 didapatkan hasilnya 520 mm. Selanjutnya Y sama dengan F ditambah N per 2 plus minus akar min F plus N per 2 dipangkatkan 2. Dikurangi 2 PU dikali F plus E dibagi Q. Didapatkan hasilnya 25,14 mm. Sehingga dilakukan pemeriksaan untuk bagian akar A2 per A1 didapatkan hasilnya 4,88. Maka untuk akar A2 per A1 diambil sama dengan 2. Nomor selanjutnya itu TU sama dengan Q kali Y dikurangi PU didapatkan hasilnya 20.400 dikali 25,14 dikurangi 500.000 dapatkan hasilnya 62.895,17 Newton. Selanjutnya pemeriksaan angkur terhadap gaya geser dan tarik digunakan 4 buah angkur dengan diameter 19 mm. Dengan rumus FUB-nya sendiri ini FU per N didapatkan hasilnya 32.500 Newton. Dengan rumus selanjutnya itu theta dikali PF dikali AB didapatkan hasilnya 35.281,4 dan hasilnya lebih dari FUB sehingga didapatkan keterangannya oke. Selanjutnya itu FT sama dengan rumusnya sendiri ini 407 dikurangi 1,9 TF. Didapatkan hasilnya 189,1 MPa kurang dari 310 MPa. Untuk rumus TUB-nya sendiri ini yaitu TU per N didapatkan hasilnya 31.447,58 Newton. Dan selanjutnya dilakukan pengecekan lagi dengan rumus yang sama seperti sebelumnya. Theta dikali FT dikali AB dapatkan hasilnya 40,191 Newton. Lebih dari TUB yang sebelumnya yaitu 31.447,58. Didapatkan keterangannya yaitu oke. Untuk selanjutnya perhitungan tebal base plate.
dengan rumus Y sama dengan 25,14 mm kurang dari M, yaitu M-nya sendiri 157,5 mm. Untuk TP perlu 1, yaitu dengan rumus 2,11 dikali akar TU dikali X dibagi B kali FY. Didapatkan hasilnya 11,583 mm. Untuk TP perlu 2 dengan rumus yang berbeda, yaitu 2,11 dikali akar PU dikali M dikurangi Y per 2 dibagi B kali FY. Didapatkan hasilnya 49,19 mm. Untuk ambil tebal base plate-nya sendiri itu menjadi 50 mm, sehingga ukuran base plate adalah 500 kali 600 kali 50 mm. Untuk selanjutnya, yaitu sambungan lewatan. Sambungan lewatan merupakan penyatuan suatu elemen struktur baja yang dirakit di lapangan. Sambungan lewatan terdiri dari plat penyambung flange dan plat penyambung badan. Alat sambung yang sering digunakan adalah alat sambung baut. Untuk plat sambungnya sendiri ini itu berada di sini sama di kiri dan di kanan yang ditunjukkan oleh tanda panah, dan plat sambungnya juga di bagian kanan. Selanjutnya, contoh soal 13.7, desainlah suatu sambungan lewatan untuk profil baja WF 400-200 813 dengan baja mutu BJ 37. Sambungan direncanakan sebagai tipe sambungan sekuat profil. Alat sambung yang digunakan adalah baut A325 tanpa ulir dalam bidang geser. Diasumsikan 90% momen lentur yang bekerja dipikul oleh plat sambung sayap, dan sisa 10% dipikul oleh plat sambung badan. Sedangkan gaya geser sepenuhnya dipikul oleh plat sambung badan. Untuk data profilnya sendiri, untuk yang tadi 400-200 813 dengan R0-nya sendiri 16 mm dan hanya dihitung dengan rumus D per 2 dikali TF ditambah RO sama dengan hasilnya 342 mm. Untuk A-nya sendiri ini yaitu 84,10 cm kuadrat dan CX-nya 1286 cm kubik. Karena sambungan direncanakan sebagai sambungan sekuat profil, maka kuat lentur dan kuat geser rencana dari profil tersebut harus dihitung sebagai berikut. Theta B dikali MU didapatkan rumusnya itu 0,9 kali CX kali FY dengan hasilnya 277.776.000 Newton mm. Selanjutnya itu theta C dikali VN, yaitu dengan rumus 0,9 dikali 0,6 dikali FY dikali A. Dapatkan hasilnya 354.585,6 Newton. Untuk selanjutnya, plat sambung flange, momen lentur yang harus dipikul oleh plat sambung flange adalah sebesar 90% theta B dikali M, yaitu untuk theta B kali MU-nya sendiri 277.776 juta. Maaf, 277.776.000. Dapatkan hasilnya 249.998.400 Newton mm. Plat sambung flange yang berada pada sisi tarik balok selanjutnya didesain sesuai kaidah batang tarik. Sedangkan plat sambung pada sisi tekan balok dapat dianggap tipikal dengan plat sambung flange di sisi tarik. Sebagai estimasi, awal tebal plat sambung flange dapat diambil kurang lebih setebal flange. Dalam contoh ini diasumsikan tebal plat sambung flange TF adalah 20 mm. Nah, untuk F-nya sendiri ini didapatkan dengan rumus M dibagi D ditambah TPF didapatkan hasilnya 595.234,28 Newton. Selanjutnya untuk perhitungan bagian geser, yaitu dengan rumus theta dikali Rn, itu dengan rumus theta dikali 0,5 dikali FUB dikali M dikali AB didapatkan hasilnya 62.172 Newton. Untuk tempuhnya dengan rumus yang berbeda, yaitu theta dikali 2,4 dikali dB dikali TP dikali FU
didapatkan hasilnya 106.560 Newton. Untuk selanjutnya, sehingga tahanan satu buah baut adalah 62,112 Newton dan jumlah baut pada plat sambung, ini flange-nya, didapatkan hasilnya 9,57 buah. Dipasang 10 buah baut yang diatur dalam 2 baris, 5 buah pada tiap sisi plat sambung flange. Asumsikan lebar plat sambung flange adalah sebesar flange balok, yaitu 200 mm. Lebar neto plat sambung flange atau WNS sendiri ini didapatkan hasilnya 164 mm. Lalu dilanjutkan periksa pada kondisi leleh. Dengan rumus T-min lebih dari sama dengan TU bagi 0,9 dikali WN dikali G, didapatkan hasil 16,8 mm. Selanjutnya periksa terhadap kondisi fraktur dengan rumus T-min lebih dari sama dengan TU dibagi 0,75 dikali WN dikali U dikali W dengan hasil 13,08 mm. Selanjutnya itu plat sambung badan. Geseran dipikul plat sambung badan yaitu fenolnya sendiri 354.585,6 Newton. Momen yang harus dipikul plat sambung badan yaitu 10%, tetapi dikali M U sama dengan 27.777.600 Newton mm. Asumsikan baut pada plat sambung badan terdiri dari 6 buah baut yang diatur dalam 3 baris 2 buah baut. Jarak antar baut dalam arah vertikal adalah 50 mm. Maka besar eksentrisitas ekuivalen yaitu dengan rumus E sama dengan E0 tambah M0 dikurangi FF kali DS dibagi F0 dengan hasil 78,34 mm. Selanjutnya, perhitungan dilakukan dengan mencoba-coba nilai R0. Tabel 13.1 di halaman 346 menunjukkan hasil perhitungan dengan R0 27,08 mm. Dan selanjutnya RNE-nya sendiri 16,59 Newton, E-nya sendiri 78,34 mm, dan V0-nya 35,46 ton. Untuk selanjutnya, keterangan nomor baut 1 sampai 6, XI, YI, D, theta, delta, dan seterusnya dilanjutkan dengan perhitungan RNI yaitu 0,5 dikali FUB dikali AB dikali M dengan hasil 165,85 Newton dibulatkan menjadi 16,59 ton. Maaf, dikonversi menjadi ton. Dari hasil tersebut diperoleh sigma RI dikali XI per DI yaitu 45,15 ton dan sigma RI DI dibagi E plus R0 sama dengan 45,15 ton. Untuk selanjutnya, sehingga asumsi nilai R0 sudah benar. Selanjutnya didapatkan bahwa sigma RI dikali XI per DI lebih dari 0 sama dengan 35,46 ton. Artinya konfigurasi baut tersebut sudah mencukupi untuk memiliki geser yang bekerja. Plat sambung badan yaitu 2,2 dikali 50 tambah 2 kali 30 sampai 160 mm. Lebar plat sambung badan dapat hasilnya 230 mm. Menentur pada penampang kritis yaitu pada garis baut dengan rumus theta C dikali VN dikali E dikurangi 50 per 2 didapatkan hasilnya 18.513.595,9 Newton mm. Untuk Z perlunya sendiri dengan rumus MU per theta dikali FY didapatkan hasilnya 87.556,2,94 mm kubik. Selanjutnya itu Z sama dengan 2 dikali 1/4 T dikali 160 kuadrat itu lebih dari 87.562,94 sehingga T-nya ini lebih dari 6,84 mm. Selanjutnya dipasang 2 plat sambung badan dengan ketebalan masing-masing 12 mm. Periksa terhadap geser leleh yaitu dengan rumus theta dikali 0,6 FY dikali AG dengan hasil 497.664 Newton. Selanjutnya geser fraktur dengan rumus
Theta dikali 0,6 dikali FU dikali AN dengan hasil 423.576 Newton. Sehingga hasilnya lebih besar dari 354.585,6 dan didapatkan keterangan oke. Sehingga untuk plat sambung badan digunakan dua buah plat berukuran 160 kali 230 kali 12 mm serta alat sambung 6 buah baut A325 dengan diameter 16 mm di tiap sisinya. Selanjutnya, sambungan lewatan pada profil WF 400 200 8 13. Untuk plat sambung flange-nya sendiri itu T-nya sama dengan 20 mm di bagian sini dan plat sambung badannya itu T20 mm di bagian kanan sini. Untuk bautnya sendiri ini A325 dengan diameter 16 mm. Selanjutnya ya itu merupakan slide terakhir dari presentasi saya. Mohon maaf jika ada salah kata dalam penjelasan presentasi pada kali ini. Terima kasih. Selamat malam.